kembali muncul modus penipuan undangan pernikahan. Nah ini lebih parah Pak. Kok bisa ya? Kita bilangnya malware ya. Jadi software yang jahat, APK, virus dan lain sebagainya, itu bisa di-packing ke dalam file apa saja. Oh, dan mohon maaf ya, kenapa rata-rata di Android Pak? Kita kasih solusi. Bapak-bapak luar biasa kali ini saya datangkan teman-teman. Kenapa? Karena beliau ini adalah pakar security atau mungkin cyber security bisa dibilang ya. Gara-gara Anda Pak ngasih ilmu edukasi seputar hati-hati ngeklik link jangan sembarangan. Hampir saya bubar persahabatan saya dengan teman saya Pak. Jadi belum lama ini teman-teman. Kemarin bahkan ini saya dikirimin sama mantan drummer saya dulu waktu di Viera, Trian nih. Dia mau nikah Pak. Dia ngirimin tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Oke, ada namanya dua mempelai. Ya, dua-duanya teman saya juga kebetulan. Berikut link untuk info lengkap dari acara kami. Dari link begitu, Pak, saya kedek-dekan. Domain mana yang depannya to.possiblewedding.com. Jarang saya temukan gitu loh. Iya kan? Nah, next dulu deh coba deh. Saya jawabnya begini. Wih, akhirnya kapan bro? Lihat, Pak. Persahabatan mulai pecah gara-gara dia komen begini, Pak. 24 September, Der. Pasti kagak lo buka kan itu undangan WKWK. Gue tahu banget tuh. Gara-gara sekarang tuh dikit-dikit link taunya kehack handphone saya. APK apalagi sih biasanya? APK liar. APK liar, iya seperti itu. Yang paling banyak kalau di handphone memang APK ya. APK liar tuh maksudnya apa sih? APK, wild APK, jadi APK yang tidak resmi, yang jahat seperti itu. Itu, nih beritanya tuh, ramai soal pop-up virus saat membuka BCA Mobile. Ada tuh, ya kan? Benar. Muncul katanya ada virus nih, kedeteksi. PixArt lah. Ya. Apa sih gunanya? Download ya, suruh ngebersihin ya? Jadi cara kerjanya begini, kebanyakan orang tidak aware kalau dia itu APK tanpa ada backgroundnya, orang nggak mau ngeklik biasanya. Udah banyak yang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ngeklik APK. Tetapi kalau ditakut-takutin, handphone Anda kena virus, download antivirus. Padahal sebetulnya antivirusnya itu adalah APK yang jahat, yang bisa mengendalikan handphone Anda atau mengambil data-data dari handphone Anda. Begitu Anda klik, bubar udah semua, masuk dia ke dalam. Pasti itu ya, masuk Pasti. dalam ya? Begitu dia klik oke, itu masuk udah. Oke, bentar kita bahas mengenai APK. APK ketika sekali klik, belum tentu langsung dia masuk bisa menguasai handphone kita. Belum. Pada saat Anda klik oke untuk menginstall, baru. Tetapi problemnya di sini, mindset Anda sudah berubah. Yeah. Mindset Anda dikatakan Anda ditakut-takuti bahwa handphone Anda kena virus. Klik antivirus ini, which is antivirusnya sebetulnya adalah APK liar yang Anda install. APK yang jahat, itu adalah virus yang Anda masukkan. Oh, dan mohon maaf ya, kenapa rata-rata di Android, Pak? Kenapa? Karena sistemnya iOS dia belum bikin. Satu itu, kedua saat ini kebetulan di Indonesia 90% penggunanya Android. Bukan karena Android, maaf, lemah. Bukan. Ini hukum ekonomi aja. Hukum ekonomi saja. Jadi kalau saya jadi orang yang jahat mau create APK, saya akan install APK di Android dan Windows misalnya kalau virus, bukan Linux. Kenapa? Sebagian besar orang pakainya Windows dan Android. Dan kita kerucutin lagi nih. Apakah memang, maaf sekali lagi ya, ini buat edukasi ya. Yeah. Misalnya marketnya banyak kayak Android dan mudah kesirep, mudah kejebak itu ya memang market-market yang notabene-nya, ya saya nggak bilang Android itu semuanya atau mayoritas itu menengah ke bawah, nggak. Tapi maksudnya memang yang strata ekonomi sosialnya yang di bawah sehingga mudah. Coba kalau dibalik. Misalkan pengguna kita nih iOS misalnya, paling banyak ya, dia tetap bikin buat iOS. Seharusnya begitu. Iya. Oh. Akan seperti itu. Tapi untuk yang case yang sekarang, iOS itu berbeda kebijakannya dibandingkan Android ya. Android kan aplikasinya ada di Google Play Store ya. Nah kalau Apple, iOS itu mereka tidak mengizinkan untuk kita menginstal aplikasi tanpa melalui Apple Store. Oke. Ini kita lanjut bentar ya. Nanti saya juga pengen tahu Anda background-nya itu, Anda kalau udah lama di dunia itu berapa lama? Saya udah 20 tahunan. 20 tahunan Anda? Sekitar sama, 20 tahunan. Sama ya? Ya. Nanti coba siapa terjang ya, mungkin pernah ada di pemerintahan atau apa segala macam sampai akhirnya Anda paham mengenai cyber security gitu ya. Anda bertanya lagi, kembali muncul modus penipuan undangan pernikahan. Nah ini lebih parah Pak. Mending kalau tadi tuh domain ya, website yang itu juga asing di mata saya, to.wedding gitu ya. Kalau sekarang PDF kan berarti udah gak ada singgungannya sama website kan? PDF tuh sesimpel ada tanda panah ke bawah, lu klik, lu dapat filenya gitu, nggak masuk ke sistem
website apa segala macam. Kok bisa ya? Ya, basically kita bilangnya malware ya. Jadi software yang jahat, APK, virus dan lain sebagainya, itu bisa di-packing ke dalam file apa saja. Bisa dalam bentuk doc, XLS, PDF, JPG, BMP, apapun yang Anda mau. Dan pada saat Anda mengeluarkan, klik pertama memang sama, itu tidak keluar. Tetapi dia akan keluar karena di PDF, dia bungkus di PDF, dia akan keluar bahwa biasanya tipuan linknya. Jadi PDF reader Anda perlu diperbaharui untuk membaca file ini. Gile, maling. Akal-akalan lu. Orang bisa, dia klik oke dong, karena dia mau baca itu. Ya Allah, kesian nih nggak paham begitu ya. Lanjut lagi tuh, banyak loh berita-beritanya Pak. Tuh, penipuan modus surat tilang yang kirim file APK via WhatsApp, kenali cara kerja dan bahayanya. Oke, apa lagi? Nih, terungkap begini modus penipuan berkedok kurir paket. Udah tahu juga tuh, udah rame tuh. Sempet tuh. Sampai-sampai saya tuh kan saya suka belanja online deh ya. Nah, terus gara-gara sekarang tuh UI di marketplace tuh sedikit berubah. Ada beberapa yang memang mereka mau nge-push COD-nya. Yang nggak tahu lah kepentingan mereka apa gitu ya. Karena memang marketnya gede, tinggi apa segala macam. Sehingga automatic UI-nya itu mengarah kalau kita belanja online, itu secara nggak langsung bukan lagi pilih atau mungkin kebiasaan kita. Saya biasanya pakai virtual account gitu. Tapi malah jadinya COD. Saya nggak tahu tuh. Tiba-tiba barang datang. Istri saya ngabarin di rumah, ini kamu udah kiriman paket gitu kan. Bilang dong kalau ada COD, kita nggak nyiapin cash nih gitu kan. Lah, aku nggak pernah mesen COD. Ini nih, udah kan. Nggak lama ada WhatsApp menandakan dari kurir atau dari apa bahwa pesanan Anda sudah sampai di rumah, lakukan transaksi pembayaran gitu kan. Wah, gawat nih gitu kan. Nah, sampai singkat cerita ya udahlah, akhirnya istri saya ngirimin, nggak tahu pakai mungkin GoPay atau apa, yang penting bayar tuh COD-nya ke yang bersangkutan. Terus saya nyampe rumah, bener ya, ternyata ini bener pakai COD. Nah, marketplace-nya memang di set secara otomatis, dia UI-nya di COD. Oh, saya buru-buru berarti main ngeklik aja. Berarti bener dong nih. Sampai setakut itu saya. Ada WhatsApp. Nah sekarang kan lama-lama jadi mencekam nih Pak. Maksudnya ada apa sih sebenarnya, Indonesia tuh lagi darurat apa sih? Kok banyak penyerangan-penyerangan, temen ngirimin link aja saya rela bubar pertemanannya gara-gara kayak begituan gitu ya. Daripada data gue bubar, mendingan gue putusin hubungan gue dengan nyamuk sama temen. Kan gitu kan. Oke Pak, kita mulai deh Pak. Sebelum nanti saya cari tahu ya APK itu apa dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin boleh nggak dikit lah beberapa menit background Anda dulunya, kenapa kepikiran sampai akhirnya menggeluti dunia IT gitu ya. Mungkin dari, mau dari Pak Bruce atau mau dari Pak Yulian? Saya dulu nggak apa-apa. Boleh. Jadi saya memang dari lulus sudah bergerak di bidang IT. Jadi S1 saya elektro waktu itu, kemudian saya lanjut S2 di Amerika itu manajemen information system. Kemudian selama dari lulus sampai sekarang bekerjanya di IT terus, walaupun berbeda-beda bidangnya. Pertama kali itu bidang saya adalah enterprise arsitektur, seperti itu. Saya bekerja di waktu di Amerika malah bukan enterprise arsitektur. Saya pernah bekerja di bidang telco dulu di Toshiba America Information System, jadi sistem engineer. Kemudian balik ke Indonesia, sempat bisnis sama teman, buka semacam software house. Kemudian masuk ke dunia pendidikan waktu itu. Kemudian saya setelah dari situ saya join di satu perusahaan konglomerat di Indonesia, membawahi beberapa business unit. Saya CIO di situ, beberapa business unit. Kemudian 2 kali di bidang logistik. Di bidang logistik termasuk perusahaan logistik yang terbesar di dunia ya waktu itu. Jadi express company, pengiriman paket yang top big 5 lah di dunia. Kemudian yang satu lagi perusahaan kargo, kontainer, shipping company, kontainer, third party logistik, juga big 5 third party logistik. Kemudian setelah dari situ masuk ke perusahaan ini bergerak di bidang IT security. Saya sendiri belajar IT security waktu di perusahaan global. Karena di perusahaan global itu mereka tidak mau bayar Chief Information Security Officer dan Chief Information Officer, 2 orang yang terpisah, dijadikan satu. Jadi walaupun fungsi saya sebagai CIO, Chief Information Officer atau IT Director, saya harus mengimplementasikan policy-policy IT yang diberikan oleh global. Di situ saya belajar banyak mengenai
IT Oke. policy, praktek IT security, best practice-nya seperti apa? Kira-kira. Oke. Singkat dari Pak Bruce gitu ya. Sekarang ke Pak Julianus ya, Pak. Anda sama di bidang yang sama? Di bidang yang tidak terlalu spesifik di cybersecurity, tapi saya di bidang ICT. ICT itu Information Communication Technology. Oke. Jadi agak sedikit ada perbedaan dengan background atau track recordnya Pak Bruce. Saya lebih banyak di telco, di telecommunication operator waktu itu. Jadi di sebuah perusahaan telekomunikasi, tapi yang namanya di enterprise seperti itu ada tour of duty ya. Saya pindah-pindah, mulai dari background saya technical, saya juga S1 dan S2-nya di IT. Kemudian saya lebih spesifik pada awal karir mendalami bidang jaringan infrastruktur telekomunikasi. Apa fiber optik itu? Lebih di atasnya lagi, jadi yang berbau internet. Internet, jadi jaringan internet, jaringan. Nah, kalau kaitannya dengan IT infrastructure. Nah, kemudian dalam perjalanan karir saya berpindah-pindah sampai ke mulai dari technical sampai ke produk, komersial, kemudian solutioning, dan sekarang terakhir saya fokus di memberikan solusi transformasi digital. Jadi untuk mendampingi para pebisnis, perusahaan, organisasi. Jadi kita dengan Pak Bruce dari Esensi ini bersama-sama, salah satunya adalah kegiatan ini ya, memberikan edukasi ke para pebisnis, bukan saja pebisnis yang profit tapi non profit, juga perorangan terkait dengan digitalisasi. Nah, fokus saya adalah konsekuensi dari digitalisasi itu adalah ada ancaman siber kan. Nah, ini yang akan kita explore pada hari ini. Jadi transformasi ke digital, mengonlinekan bisnis itu saat ini adalah keniscayaan. Tapi ada konsekuensi dari situ. Kita tahu lah dengan menggunakan teknologi pasti ada akselerasi. Berarti bahaya dong. Dalam artian dengan era digitalisasi, apa-apa serba mudah, malah jadi backfire dong. Kemudahan juga bablas, bahaya. Trade off itu bukan bahaya, tapi ya paling bisa saya bilang begini, segala sesuatunya kan ada keuntungan, ada kerugian, ya kan? Ada benefit, ada risk gitu juga kan. Jadi memang itu balance kan, ada satu keseimbangan di dalam ekosistem dimanapun kan. Artinya teknologi, pemanfaatan teknologi, digitalisasi itu keniscayaan kalau kita mau growth-nya cepat gitu ya. Kemudian mau bisnisnya juga bisa tertata dengan rapi, well managed. Tapi jangan lupa ada konsekuensinya. Nah, itu juga yang harus diadres. Nah, dari kembali ke background saya fokus di situ, kemudian bersama-sama dengan Pak Bruce yang expertise di technical cyber security-nya, kita mencoba merangkum satu model bahwa nanti kita akan panjang kali lebar ke berikutnya, bahwa edukasi itu satu poin yang penting. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk langsung ke teman-teman pelaku bisnis, ke siapapun yang masuk ke dunia digital itu ujuk-ujuk langsung ada ancaman, ya kan? Memang betul scarcity, kekhawatiran itu harus dibangkitkan untuk menumbuhkan kepedulian atau awareness kan gitu ya. Tapi ya tetap harus ada orang yang mungkin bisa mengambil peran untuk mendampingi, mengedukasi, membimbing, kan meng-guide. Itulah yang kita lakukan. Gitu Pak. Makanya edukasi yang sekarang ini memang ditekankan sama teman-teman deh, IT cyber security dan lain sebagainya. Ternyata dampaknya banyak banget. Hal-hal yang negatif buat para pengusaha ya. Dari mulai website aja, tadi kita ngobrol di belakang gitu ya, tentang website kita tuh ketahanannya ya dan lain sebagainya, itu memang bisa diukur bahwa jangan-jangan mungkin ini website-nya udah oke banget tapi ternyata gampang dimasuki, disusupi. Nah, boleh gak kita bahas dari awal gini Pak? Terjadinya adalah penipuan, scamming dan lain sebagainya. Ini kan berbagai macam rupa, tadi udah kita bahas ya, media-media juga banyak liputan-liputannya gitu ya. Sebenarnya apakah memang ini adalah bentuk diuntungkan buat para pengusaha jika memang perusahaan ada baru bangun, terus gue harus buka divisi IT dulu gitu, vendor dulu gitu, langsung buru-buru gitu ya, sementara mungkin cost dia terbatas gitu lah, biaya produksi apa segala macamnya. Ini awal mulanya gimana sih? Mungkin kita cara bangun usaha sampai akhirnya sekarang orang dikit-dikit takut gitu, ada link, ada PDF gitu.
Ya sembari nanti dijelaskan si APK itu sebenarnya awal mulai gimana sih? Ya gitu. Mungkin Pak Bruce dulu boleh. Oke, kalau Boleh deketan dikit Pak, maaf. untuk orang yang baru buka usaha, kita di cybersec memang mereka harus sadar bahwa pada saat mereka bersinggungan dengan komputer, website dan lain sebagainya, ada sisi aspek yang harus dipertahankan, harus diamankan. Sama seperti Anda buka toko, Anda pasang rolling door di situ. Ibaratnya kayak begitu aja. Jadi itu harus ada. Tetapi apakah Anda harus pasang rolling door, kemudian pagar listrik dan lain sebagainya, kan nggak juga kan. Kalau toko Anda masih kecil, mungkin rolling door aja cukup, nggak perlu pakai teralis di depannya. Kira-kira seperti itu. Cyber security juga begitu. Bisnis Anda masih kecil, Anda mulai dengan start small dulu. Start small berarti kita mulai dari diri kita dan tim kita. Kita harus membangkitkan yang namanya positive cyber culture. Artinya apa? Budaya-budaya yang harus kita pakai, yang harus kita lakukan pada saat kita bersinggungan dengan cyber security supaya membuat environment kita aman. Itu dulu sudah cukup. Karena mindsetnya di cyber security itu bukan teknologi dulu. Teknologi itu ada di ketiga, Pak. Ya kan teknologi kan memudahkan kita. Betul. Bukan itu yang menjadi utama. Nah, tetapi itu mindset orang seperti itu. Tetapi kita di cyber security, kita selalu punya mindset people, proses, dan teknologi. Orang dulu yang pertama. Kenapa? Maksudnya orang itu bahwa aware dulu, tahu tentang edukasi itu? Aware dulu dan mereka menerapkan praktek cyber security yang normal. Contohnya begini, tidak ada tools apapun saat ini yang bisa melindungi handphone Anda atau laptop Anda kalau Anda dengan sengaja mengklik APK itu. Ya, Anda mau beli alat berapa juta dolar pun nggak bisa. Maaf nih, berarti kan kemarin ada kecolongan di BSI misalnya, kan rame itu, viral tuh. Betul. Berarti dipastikan mungkin apakah Anda berani jamin bahwa ini adalah kelalaian dari orang-orang tersebut atau mungkin people yang ada di sana? Dijamin tidak, tetapi aspek itu ada. Jadi ada proses yang harus dipatuhi memang. Seperti itu kira-kira. Jadi bukan berarti mereka ini sistemnya ini masuk ke dalam paksa ke dalam website sehingga tadi saya pikir gini, TPP misalnya. Tadi kan Anda bilang PPT, People Process Teknologi nomor 3 nih. Nah, saya pikir dengan era sekarang perkembangan teknologi itu udah kayak ya udah kita utamakan, bukan berarti manusianya juga yang bertugas di situ, PIC-nya juga kayak leha-leha sih memang. Controllingnya tetap. Ya kan, website berjalannya gimana, aplikasinya dan lain sebagainya. Namun dari situ kan teknologi masuk kan dia bisa aja kan. Gini, paling banyak porsinya ngehantem langsung masuk ke dalam website kita atau mungkin sistem kita, atau manusia dalam berlalai. Kalau tadi Anda sebutkan PPT people di depan, artinya manusia sangat berpengaruh di sini nih. Manusia sangat berpengaruh, Pak. Betul sekali. Meskipun dia bisa terobos langsung, manusianya lengah misalnya. Saat ini 90% breach itu dari social engineering. Maksudnya gimana? Social engineering adalah dia mencari kesalahan manusia untuk bisa masuk ke dalam suatu jaringan. Contohnya adalah banyak dari kita yang malas mengganti password. Password itu 1 tahun itu dia nggak pernah ganti. Bahkan seumur hidup nggak pernah ganti. Lebih parah lagi, mereka pakai satu password yang sama di semua device, di semua user ID, karena nggak mau mikir. User ID-nya mungkin beda-beda, tapi passwordnya itu aja. Di Gmail dia pakai itu, di kantor dia pakai itu, di laptop pakai itu, di handphone pakai itu, di e-banking pakai itu. Berapa banyak dari kita yang seperti itu? Kira-kira contohnya begitu ketahuan satu, dia udah ketahuan semua. Dia coba aja satu-satu passwordnya itu, dan passwordnya itu lebih jelek lagi. Pakainya adalah yang gampang ditebak. Nama spouse, nama istri, nama anak, nama pasangan, nomor mobil, kemudian tanggal lahir. Kira-kira seperti itu. Itu harus dihindari. Itu yang saya bilang cyber culture. Bukan karena si orang tersebut yang menjadi PIC, admin dan lain sebagainya salah ngeklik. Salah ngeklik juga bisa. Salah ngeklik tipis ya kalau salah ngeklik. Kebanyakan dari passwordnya itu. Karena kalau salah ngeklik, dia nggak mau jalan ke proses berikutnya biasanya. Sistemnya udah ngebatasin. Bukan one click boom gitu selesai, hangus. Kalau untuk APK iya, tetapi kalau untuk hack kan beda ceritanya. Kalau untuk masuk kan dia harus at some point dia harus menebak password atau user ID. Kira-kira begitu. Kalau Anda bicara breach ya ke dalam sistem ya, kira-kira begitu. Berarti people ya, people yang pertama. People yang pertama. Terus yang kedua proses yang dimaksud adalah? Ya itu tadi, ketaatan dari kita untuk mengganti password, misalnya merotasi password secara berkala. Atau konfirmasi ya. Ini bener nggak lo nih? Ya itu namanya dari kita juga banyak. Saya pengalaman sendiri, even di beberapa perusahaan yang dulu, even orang IT-nya itu mereka malas menggunakan konfirmasi kedua. Kita sekarang sudah punya teknologi namanya two factor authentication.
2FA. Jadi kalau Anda mau masuk ke laptop saya, Anda ditanya di sini, bener nggak ini Bruce mau masuk di sini? Saya harus klik OK di sini. Itu menyebabkan memang ini 2 kali lebih susah buat kita. Tapi buat hacker ini 200 kali lebih susah kalau masuk. Iya. Dan laptop saya sekarang ini lebih kita kasih security yang lebih canggih lagi. Ada banyak dari kita males untuk log off pada saat laptop keluar. Kita keluar ambil kopi misalnya, atau even kalau cuma ambil kopi dekat lah ya, balik lagi. Ini kita meeting sejam, laptop dibiarin nyala. Siapa tahu ada orang datang, OB datang, dibayar orang. Lu lihat dong di laptopnya si Bruce, passwordnya apa sih? Contohnya misalnya, dalamnya apa? Lu klik ini, lu liatin. Nah, laptop ini kita bisa set sekarang pakai Bluetooth dekat dengan handphone. Pada saat handphone saya bawa, dia lebih dari 5 meter, dia langsung lock off. Oh, Anda enak, curang orang-orang IT. Lah kita sipil. Nah terus kalau memang nggak aware, gimana tuh? Ya itu makanya kita berikan awareness ini, itu kita berikan. Jadi ada beberapa tips cyber security yang memang best practice-nya apa yang menyulitkan orang-orang yang ingin berbuat jahat. Contohnya mulai dari taat menggunakan password. Berapa banyak dari kita yang begitu beli router, user ID-nya admin nggak pernah diganti. By default itu 99%. User ID nggak diganti, lebih jelas lagi passwordnya nggak diganti. Passwordnya masih 123456778. Password bawaannya router GTI, router apa segala macam. User ID admin, password 1 sampai 8. Tetangga mau masuk ke sebelah gampang. Dikit lebak aja, passwordnya admin tuh 123456778. Terus ada yang komplain, gua punya bandwidth habis terus nih. Padahal dicolongin sama orang sebelah yang ngerti. Iya. Oh, kalau ngomongin wifi atau router tuh rame juga tuh ya, katanya kita nggak boleh mengakses wifi sembarangan ya. Betul. Di luar-luaran sana ya. Iya, betul. Public wifi. Berarti jangan automatically settingan wifi-nya. Yes, itu juga bahaya karena settingan wifi ini dia akan nyantel ke access point yang terkuat, which is bisa aja orang yang jahat. Kalau di cafe misalnya gitu, orang dengan laptop dengan peralatan yang lebih kuat, dia bilang dia misalnya cafe X misalnya, kalau saya boleh sebut lah misalnya yang hijau itu, S itu, dia bilang free wifi seperti itu, dia akan klik ke situ, langsung masuk ke situ. Sementara itu adalah milik hacker misalnya, yang lagi duduk di situ dengan segala perangkatnya. Kemudian begitu Anda masuk situ, dia akan bilang untuk join ke free wifi, Android Anda atau handphone Anda perlu diupdate. Klik yes untuk join. Oh, di situ pengerjaannya di situ. Berarti kalau cuma join wifi free tanpa kita ngeklik apa-apa, nantinya permintaan apapun itu tuh belum kehack ya? Belum. Dia biasanya akan ada masukin satu file dulu. Itu langkah keduanya. Oke, kalau kita nggak masukin apa-apa, aman. Tapi wifi nggak bekerja. Wifi-nya nggak bisa masuk. Sengaja dibuat supaya itu kayak semacam password klik OK, kayak yang lo free login itu kan ada yang free login itu, dan bentuknya sama. Dia akan nanya untuk free login, masukkan user ID, name, free segala macam. Saat terakhir dia bilang handphone Anda perlu diupdate dengan software terbaru untuk bisa join ke wifi kita. Klik OK. Update lagi. Nggak, Anda lagi banyak waktu luang atau gimana sih update tempat umum tuh software handphone? Kadang juga gemes juga, Pak. Maksudnya kayak gue di rumah aja later mulu sampai kayak update otomatis gitu ya. Ada tuh kebiasaan orang update tempat umum software Anda gitu, iOS Anda, Android Anda gitu ada? Biasanya ada kalau mau gratisan, mau wifi gratisan, karena dia dipancing dengan wifi gratisan kan. Iya pasti ada sih behavior kayak gitu, nggak bisa salahin juga ya. Cuma kayak ngapain gitu loh update software di tempat umum tuh ngapain? Betul. Kayak takut banget dibilang nggak update banget gitu maksudnya. Iya betul. Itu juga itu adalah behavior yang bagus justru. Jadi behaviornya adalah yang bagus. Kita sangat menyarankan jangan pernah mengupdate aplikasi Anda, software Anda di tempat yang Anda tidak percaya wifi-nya. Jadi kalau Anda mau mengupdate, gunakan wifi pribadi Anda di tempat rumah Anda atau di kantor Anda, dan jangan gunakan public wifi. Oke. Pak, ngomongin soal update dan lain sebagainya, paling rentan tuh apa sih? Hacker tuh masuk dari mana sih? Tadi kan kayak wifi bisa masuk, APK, betul. Apalagi sih biasanya? Coba kita ngomong runut satu persatu deh. Dan proses mereka tuh gimana sih prosesnya? Kayak 2 kali permintaan kah? Kita nih awam ya. Jadi kayak kalau nggak sengaja ngeklik tuh berarti masih aman kah? Biasanya 2 kali permintaan. Jadi permintaan pertama itu dia masuk dulu, kemudian dia harus melakukan instalasi yang namanya malicious software itu, malware itu ke dalam device Anda, either itu laptop atau handphone, seperti itu. Memang udah pasti begitu, nggak mungkin one click OK, gone gitu. Nggak mungkin.
Nggak mungkin. Oh sebenarnya dia juga nggak jago-jago amat ya? Ya, memang sistemnya, teknologinya belum ada yang ke situ. Ya alhamdulillah sih, hacker biar mentok di situ aja ilmunya. Makanya orang-orang kayak Anda jangan update ilmu, bahaya nih. Ya. Proses coba, gimana sih proses masuk si mereka ini nih? Coba deh, gimana sih Pak? Ya artinya tadi teknologi bukan nggak penting ya, tapi arti masih ada faktor lain yang bisa memungkinkan orang-orang yang berniat jahat ini masuk. Salah satunya melalui kecerobohan proses ya. Nah, kalau di perorangan individu yang tadi rajin mengupdate antivirus ya. Kita kadang-kadang salah satunya memang kurang concern ya di antivirus baik di laptop maupun di handphone. Yang kedua kalau di desktop itu kan ada Windows update patch gitu ya. Nah, itu juga perlu. Nah, itu adalah satu proses kalau kita di perorangan. Nah, kalau di bisnis ada lagi prosedur SOP. Nah, itu proses, Mas Dery. Oke. Jadi kalau misalnya yang tadi disampaikan Pak Bruce, ada kebijakan aturan yang diterapkan di satu organisasi atau di perusahaan, dia tidak boleh meninggalkan laptopnya dalam keadaan screen-nya on. Nah, itu kan proses. Prosedur. Jadi tidak ada teknologinya di situ, tapi dia harus melakukan itu. Banyak prosedur-prosedur lain yang sebenarnya konteksnya masuk dalam P yang tadi, proses. Misalnya nanti contoh, karena yang menyerang ke infrastruktur atau sistem IT itu celahnya bukan hanya melalui ini, ada kejadian bukan hanya melalui staff atau orang yang memang punya akses ke komputer, tapi teman-teman yang tidak punya akses ke komputer, misalnya let's say di kantor itu ada office boy. Ada kejadian misalnya dia menemukan USB stick, flash disk di toilet atau di mana. Penasaran. Kemudian dia bawa ke staff yang punya akses ke komputer. Ini apa sih gitu kan. Colok. Salah satu. Nah, yang seperti itu kan harus dibuatkan aturannya. Jadi itu yang disebut dengan policy. Jadi security policy kalau di organisasi, kalau di perusahaan ya. Jadi itu harus dijabarkan, Mas, mulai dari kebijakannya, sanksinya, gitu kan. Itu harus dilakukan oleh organisasi. Itu prosesnya. Nah, belum lagi yang tadi disiplin untuk menerapkan 2FA, two factor authentication, itu juga proses. Bukan teknologi toh. Teknologi is there, tapi kalau nggak dimanfaatkan nggak akan ada gunanya juga kan. Nah, PPT kan, baru nanti people behaviornya, kesadar awareness-nya. Tadi sempat kita ngobrol, lo kok jadi paranoid nih? Iya. Tapi yang tadi dibilang, justru paranoid itu menjadi salah satu cara aman untuk kita berperilaku cyber ya. Sebenarnya saya bukan paranoid juga sih, memang ada perilaku malas juga ya. Kan ada orang ngirimin undangan, kenapa lu nggak ngasih poster aja? Terus atau keterangan di bawahnya, gue nikah tanggal segini, tempatnya di sini. Nah, dengan saya tidak mau ngeklik tadi, teman saya itu, makanya saya nanya, kapan bro? Sampai dia bilang 24 September, gue taubat, lo malas ngeklik, lo pasti kan gitu kan. Nah, berarti alhamdulillah juga orang malas ternyata ada berkahnya juga gitu ya, Masya Allah ya. Tapi Mas Jair tanpa sadar sudah melakukan satu langkah yang seharusnya dilakukan oleh banyak orang. Mengkonfirmasi dan jangan langsung ngeklik. Itu. Dan kalau foto doang gimana Pak? Ah, ini kita makin sadis nih. Kan tadi PDF aja bisa disusupin. Betul. Kalau foto tuh kan sebelum diklik kan dia buram-buram dulu tuh. Nggak tahu ya kalau di iOS begitu tuh ya. Foto buram terus ada tanda panahnya gitu. Tunggu, tek ngeklik dia loading. Foto bisa nggak? Bisa dibungkus dengan foto. Masa iya? Bisa dibungkus dengan Kok makin foto. ngeri ya? Tetapi tetap dia akan menanyakan untuk install lagi. Oh, itu poinnya. Jadi kalau tidak ada feedback apapun dia menanyakan buat install antivirus atau virus terdeteksi, sampai itu saat aman. Itu aman gitu. Meskipun foto udah kelihatan itu masih aman tuh. Masih aman. Jadi dia akan bilang alasannya kalau seperti itu, dia akan bilang browser Anda tidak mensupport extension foto yang ini. Klik untuk menginstall. Nah, itu bisa no nggak? Atau bisa close? no. Bisa kan? Atau tinggal aja udah. Lah, kalau dikeluarin gitu Ya keluarin aja. Bisa. Keluarin gitu aman. Masih belum jago-jago amat tuh hacker ya. Ya dikeluarin aja gitu aman. Nah, kita mau tahu dari segi kalau memang orang itu udah terlanjur, Pak. Ini mungkin ini teman-teman juga penasaran di sisi ini. Kan banyak tuh yang tiba-tiba langsung akunnya jadi giveaway.
Banyak yang tiba-tiba adminnya salah ngeklik sesuatu, ya kan? Abis itu tiba-tiba akunnya jadi posting iPhone, ayo giveaway iPhone nih 50% doang harganya, ayo giveaway yuk, komen banyak-banyaknya. Dilarikan ke WhatsApp, oke? Tautan linknya itu diganti wa.me, padahal itu linknya link apa? Masuk ke dalam, sikat akunnya tiba-tiba langsung berubah, dihack gitu. Nah, kalau terlanjur seperti itu, Pak, kan admin juga panik, takutnya dia bunuh diri juga kan, ditegur sama bosnya kan. Wah, mati nih gue nih gitu kan. Gimana cara simpelnya? Cara paling instan minimal ada perlakuan pribadi deh sebelum kita lapor orang-orang IT, orang-orang hacker yang mau ngebantu. Itu gimana sih? Udah pasrah aja udah. Ada yang beberapa best practice yang kita lakukan. Yang pasti jangan panik. Panik, Pak, gimana jangan panik? Itu kejadian. Kalau boleh cerita, di satu perusahaan itu CEO kita lagi main golf. Oke. Gitu, lagi main golf. Kemudian dia lagi pada saat dia mau pukul itu dia kebetulan lagi menunggu paket, lagi menunggu kiriman memang. Oke. Kemudian dapat di handphonenya kiriman bahwa ada kiriman mau ke rumah Anda tetapi gagal kirim. Silahkan klik dan masukkan data. Dia saking panik ya karena dia mau mukul dan memang nunggu kiriman file itu penting. Dia klik itu. Dia klik dan dia kebetulan waktu itu sebetulnya tidak ada apa-apanya. Itu kebetulan memang kayaknya mungkin gagal atau gimana, memang tidak ada efeknya. Tetapi dia keburu panik dan lain sebagainya. Jadi langkah yang dia lakukan sudah bagus. Langkah yang dia lakukan adalah mengganti semua password. Oh, cara awalnya Cara itu dulu. awalnya seperti itu. Cara ampuh untuk penanganan awal. Ya. Pertolongan pertamanya. Pertolongan pertamanya ganti semua password yang Anda ingat. Password kalau Anda kliknya di WhatsApp, password WhatsApp Anda ganti, password email Anda ganti, password e-banking Anda ganti. Semua kalau bisa. Oke, kalau matiin handphone? Nggak pengaruh. Hah? Kan sistemnya udah mati. Panik nih, saya salah klik Kan di atas itu. Oh, WhatsApp-nya kan di atas. Oke, iya oke di cloud. Tapi kan salah klik nih kita nih. Jebret, aduh. Gue baru inget nih, ini ada permintaan kedua kalinya nih. Iya. Antivirus kayak atau update software kayak. Kalau di tengah-tengah Anda matiin, problemnya adalah Anda tidak tahu sudah sejauh mana itu proses. Dan itu gerak sendiri nggak? Hah? Handphonenya layarnya tuh dia akan operasikan sendiri nggak? Kan katanya ada yang gerak sendiri kayak banking. Ada yang seperti itu, tapi saya belum pernah lihat terus terang. Ada filmnya di mana laptop bisa bergerak sendiri, tetapi biasanya kalau dia mau ambil data, dia harus tetap handphonenya memang tetap nyala. Tetapi kalau Anda tidak mengganti password, takutnya pada saat ada nyalain lagi Anda lupa. Jadi langkah pertama tetap seharusnya ganti password dulu. Oh, jangan panik matiin atau nge-close yang tadi kita bisa ngeklik browsernya. Ya kalau dia ada ke atas gitu, kalau Anda nggak klik oke, Anda ke atasin boleh, nggak ada masalah. Nggak, kalau udah sempet ke oke, tapi kan lagi processing loading tuh. Ya, jalan, langsung buru-buru dikeluarin. Biasanya masih jalan di background, takutnya masih jalan di background. Yang bener. Kan ada, kalau di handphone kan ada yang di atas tuh kecil-kecil. Iya. Itu takutnya masih jalan. Kalau nggak jalan itu biasanya Anda harus klik option terus skill process kalau di Android. Itu repot. Nggak banyak orang yang tahu. Oh, berarti ganti password. Ganti password. Password semua, sosial media. Sebaiknya ganti banking password. gitu banking, ya. E-banking dan lain sebagainya. Seperti itu. Pak, itu berapa lama, Pak? Dengan kita mengganti password kan butuh waktu tuh. Betul. IG, banking. Ya, yang penting-penting lah ya. Itu berapa lama? Maksudnya mereka secepat apa untuk dengan adu-adu cepat sama kita nih? Si hacker ini nih. Sistemnya. Sulit dikatakan, tapi bisa ada yang cepat, bisa ada yang begitu dia selesai, dia langsung mencari file-file tertentu di handphone Anda terus langsung ngirim ke tempat musuh. Oke, nih kita dari sudut pandang si hackernya dulu ya. Begitu kita salah klik, kita kan adu cepatnya sama mereka nih. Iya. Kita ada niat untuk menghapus atau mengganti semua password, dia pun akan menembus ke dalam secepat mungkin juga kan. Betul. Nah, boleh tahu nggak dari sisi hackernya? Begitu udah ketahuan ting muncul notifikasi kan bahwa oh dia udah yesin nih gitu ya, kurang lebih. Cara dia bekerja untuk masuknya. Biasanya otomatis. Hah? Oh dia juga bukan ngerjain pakai manual? Tidak. Jadi dia akan mengirim ke server tertentu data-data dari sini. Cepetan dia dong. Memang cepetan dia, tapi that's why data-data yang sudah dia kirim, kemudian Anda ganti, jadi yang password lama di sini, dia pasti kirim. Begitu 3 detik, 4 detik dia akan kirim. That's why saran saya adalah mengganti password. Paham, cuma kan dia pakai robot, kita kan manusia. Betul. Kadang mau nyari kacamata dulu misalnya kalau yang nggak kelihatan. Nggak masalah. Begitu dia pakai, dia tidak bisa langsung pakai kan password itu. Dia akan coba dulu satu-satu tetap. Enggak, misalnya andai kata kita mau ganti password, Betul. taunya dia lebih cepat gitu. Kita belum sempat keganti, bisa nggak? Kecil ya kemungkinannya. Bisa tapi kecil kemungkinannya. Kemungkinannya adalah mereka mengirim, dan Anda harus lihat dari sisi hacker itu, biasanya mereka masif kan.
Chance-nya kecil. Jadi begitu dia klik di sini, dia akan dapat mungkin 1.000 atau 2.000 file, orang yang klik oke langsung masuk ke server Anda. Chance-nya bahwa Anda yang dicoba itu ya 1 banding 1.000, 1 banding 2.000 lah kira-kira seperti itu. Oh, banyak soalnya. Tapi bukan berarti Anda lengah gitu. Bisa jadi Anda istilahnya spear phishing. Kalau spear phishing ya. Apa tuh? Jadi Anda targeted attack. Memang dia mau nyerang Anda karena Anda orang penting dan lain sebagainya. Oh, masif yang dimaksud tuh adalah misalnya di ruangan ini ada berapa nih? Ada 6 orang nih. Ya. Dia lempar tuh jebret. Ke kita berenam tuh bisa jadi ada yang nggak masuk, ada yang masuk semua dan lain sebagainya. Betul. Oke, misalnya saya ganti, Anda tidak, Anda ganti dan seterusnya itu tergantung sistemnya bekerja aja. Tergantung sistemnya bekerja dan bisa juga memang Anda ditargetkan. Jadi saya mau nyerang Pak Julianus misalnya. Saya kirim khusus ke nomor handphonenya Pak Julianus. Oh, bahaya banget ya kalau targeted begitu ya. Ya, bisa aja kejadian seperti itu. Jadi kalau begitu dia dapat, dia akan langsung coba dan dia tahu user ID dan password apa yang diharapkan dari mesinnya Pak Julianus. Dan itu kebuka semua passwordnya, semuanya detail. Biasanya bisa kebuka semua. Kalau udah masuk ya bubar sih. Oke, nah masuk bubar. Ada juga yang tiba-tiba, IG gue kehack. Misalnya telat, oke lah kita kalah. Terus berarti dia upaya untuk nyari hacker buat nolongin akunnya dia, device-nya dia itu cuma-cuma dan sia-sia dong. Bisa nggak ngadu-ngadu ilmu? Ngadu ilmu. Bisa. Kan mereka lakukannya gitu. Der, punya kenalan orang IT nggak? Der, punya kenalan orang hacker nggak? Gitu-gitu kan. Berarti sia-sia dong. Ya, sebetulnya kalau kita coba ngomong IG atau sosial media, itu cara yang sangat dianjurkan adalah hubungi provider sosial media Anda. Ya lama Pak, email-email begitu-begitu kan. Ya, itu yang sangat help dianjurkan. center lah apa. Ya satu kali 24 jam, tapi Anda akan bisa dapat akun Anda kembali lagi kalau memang perlu. Seperti itu. Yang disarankan sih seperti itu. Karena kalau Anda adu ilmu, Anda harus keluar effort, itu bayar. Bisa aja. Karena sekarang ini ada yang namanya hacker as a service. Apalagi tuh? Jadi Anda, misalnya saya mau, dan dia bayarnya jam-jaman, hacker as a service. Jadi saya misalnya mau menjatuhkan website kasih solusi misalnya. Dia lihat, dia kasih quotation, saya websitenya kasih solusi. Kemudian dia akan lakukan seperti yang tadi kita lakukan di belakang itu. Probing, kemudian vulnerability scanner dan lain sebagainya, kelihatan skor Anda. Kalau skor Anda misalnya 1, misalnya 2 yang gampang di-crack, mungkin saya hanya perlu 10 jam. 1 jam biaya saya $25. Yuk kasih saya $250 lewat website dark web, bayarnya pakai Bitcoin dan lain sebagainya. Saya jatuhin website dia. Itu sampai menjatuhkan aja. Kalau Anda mau deface, mau mengambil alih websitenya, mungkin 15-20 jam. Lain lagi. Buset. Termasuk IG orang dan lain sebagainya. IG orang, kalau IG personal itu saya baca itu termasuk murah meriah itu sih, cuman 5-6 jam aja kerjanya, nggak terlalu banyak. Anda bisa bayar orang untuk deface IG orang misalnya. Terus masih ada jawaban kayak nggak ketolong Der. Itu buktinya. Berarti kita panggil atau ngajak hacker yang ecek-ecek dong. Iya gitu ya. Mesti yang kalau yang udah pasang itu ya biasanya bagus memang sih mereka. Memang profesional. Dan di dunia sana memang mereka profesional dan bekerja dengan sangat baik. Makanya kita mengedukasi ini, kalau mereka yang di sisi dark side itu bekerja sama, kenapa kita yang baik nggak bekerja sama? Ibaratnya kita sendiri ngelawan mereka yang kerja sama nih. Itu parah. Kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus bekerja sama. Yang di sisi yang baik ini. Tuh kan yang baik-baik kita gandengan tangan. Jangan gara-gara pas sudah lo dimintain tolong, taunya memang orang ini ya naudzubillah ya, iri juga mau kasih solusi. Pasti kalau gitu. Gak bisa gue bro. Ya elah. Yang kayak gitu-gitu tuh banyak banget tuh. Yang melihat temennya, kawannya lagi terpuruk. Malah senang, malah ketawa. Malah ketawa. Anda dasar. Yang kayak gitu-gitu ya. Nah itu yang Mas Dery sama sebetulnya di dunia nyata ya. Jadi jenis kejahatan di dunia nyata selalu ada modus atau motif. Jadi yang tadi yang disampaikan, diceritakan, ada yang masif atau random. Oke. Ada yang targeted. Oke. Ya, kalau masif atau random ya sudah bisa diperkirakan bahwa mungkin motif atau modusnya adalah uang gitu ya. Karena dia memang nggak kenal dengan targetnya kan. Iya. Nah, kemudian yang kedua adalah targeted kan. Nah, targeted ini modus atau motifnya itu bisa macam-macam kan. Oke. Kompetisi, tidak suka, gitu kan. Atau memang di situ juga ada unsur uang. Jadi memang kejahatan siber itu mirip dengan yang kejahatan dunia nyata, dunia fisik ya. Tinggal motifnya atau modusnya. Nah,
bagaimana si korban yang kena serangan ini, yaitu nanti yang tadi disampaikan tergantung dia itu menjadi korban random masif atau dia sebenarnya korban yang ditarget. Kalau korban yang ditarget biasanya misalnya itu kan ada orang yang di hire hacker as a service tadi oleh niat juga ya. iya oleh lawannya kan gitu. Udah kayak nyantet, Mas. Ngeri banget betul. sekarang ya. Nah itu akan Nyantet dikejar pakai cyber security. Nyantetnya begituan kelas kakap. kelas kakap. Nah ini artinya tadi bisa cepet-cepetan yang tadi Mas Dery bilang kan. Bisa aja dia karena memang targeted, begitu dapat dia akan langsung eksekusi, jalankan programnya tanpa menunggu karena dia bukan pakai model random kan. Nah, walaupun yang tadi Mas Dery bilang bisa jadi dia lebih cepat dibandingkan kita mengganti password, bisa jadi kalau targeted. Tapi berdoa aja bahwa sebenarnya bukan target yang targeted kan, bukan korban yang targeted. Jadi mungkin dari sekian banyak itu kita salah satunya. Sehingga mereka tuh biasanya kan masuk dulu, kelihatan nih bisa masuk. Nah nanti eksekusinya bisa belakangan, mereka nanti kan dapat data dulu. Itu apa tujuannya? Oke, uang yang pertama. Atau data itu bisa disalahgunakan nggak? Nah itu ya, jadi ada yang namanya ransomware kan. Ya sama juga dengan kejahatan dunia fisik, dunia nyata, bahwa motifnya adalah misalnya menjatuhkan satu sistem, ada website e-commerce itu dibikin shutdown, dibikin down. Nah, tujuannya untuk merugikan bisnisnya dia. Kan? Yang kedua adalah pencurian data. Pencurian data kan. Untuk jadi, apa? Banyak sih motifnya. Apakah itu akan dijual atau dimanfaatkan sendiri, gitu kan? Nah ini yang nanti akan kita diskusikan juga mengenai data tersebut sebenarnya kan ada data pribadi. Misalnya kalau sebuah bisnis, itu biasanya kan data-data penting, data pribadi, data transaksi kan, data-data rahasia perusahaan kan. Nah ini kan semua tergantung motifnya, bisa dipakai sendiri atau diperjualbelikan. Oh, dijual belikannya ke siapa? Ke orang-orang yang membutuhkan itu pastinya. Contoh misalnya saya nyerang perusahaan A, marketplace A, dapat jebret datanya. Saya jual ke kompetitornya si A, which is si B. Nih, gue dapat datanya si A nih. Buat lo lawan, caranya kemarin salah, pakai jalur kiri. Nah, kalau dengan data yang ini, ternyata lo bisa bidik, lo pakai kanan nih buat ngantem dia. Gitu bisa? Bisa begitu. Buset. Kompetisi yang tidak sehat. Ya, bisa sekali. Bisa sekali seperti itu. Nah mungkin jenis datanya adalah data-data berbeda kan, data transaksi. Dia pengen tahu sebenarnya data itu sekarang harta karun kan. Iya. Jadi data kompetitor itu berharga sekali buat lawannya kan. Jadi itu bisa dipakai, dimanfaatkan untuk basis. Jadi hanya untuk mendapatkan data tersebut. Ada lagi data tersebut dimanfaatkan atau digunakan untuk membuat kejahatan yang lain. Contohnya? Ya, memalsukan data pribadi untuk misalnya daftar kartu kredit, misalnya daftar pinjol, kredit rumah. Anda nggak pernah daftar pinjol, tahu-tahu ditagih pinjol. Oh, gua nggak pernah daftar pinjol, tahu-tahu ada penagihan pinjol. Ya. Kurang ajar juga ya. Iya, tapi di skala yang lebih luas, misalnya contoh di bidang kesehatan ya, data medical record. Jadi data rekaman medis itu juga ada value-nya tuh, ada gunanya. Mungkin untuk beberapa industri ya, jadi membutuhkan itu. Jadi macam-macam sih modusnya, Mas Dery. Sehingga kalau dikembalikan ke Pak bersampaikan tadi, kita buka toko pun harus memikirkan pengamanannya kan. Iya. Misalnya rolling door itu lapis 1, kunci gembok luar dalam lapis 2. Naruh satpam di sana lapis 3, CCTV misalnya lapis 4, ada lagi pagar di luar lagi, ada pos satpam. Nah, jadi kalau bicara tadi mengenai proses dan teknologi, ya itu poin-poin itu yang terkait ya, relate dengan penerapan pengamanan siber. Jadi bisa dianalogikan security itu adalah petugas security adalah misalnya sistem pemantauan.
sistem monitoring yang kita sebut dengan Security Operation Center, Oke. SOC. Nah, jadi itu kan berarti ada satpam yang mengawasi toko kita. Ya. Gitu. Nah, itulah di situ ada teknologi diterapkan karena satpam ada unsur orang, ada unsur alat keamanan, pengamanan. Nah, analogi itu kalau di dunia cyber adalah misalnya monitoring sistem untuk security atau security operation center. Oke. Nah, itulah yang salah satu dari di kita ini adalah salah satu yang kita bawa ke industri, ke pengusaha, pebisnis. Jadi di samping mengedukasi, meningkatkan awareness-nya mereka, kita juga bisa membantu mereka untuk let's say kalau mau punya sistem pengamanan, kita bisa bantu tanpa harus mengeluarkan banyak. Karena kan banyak faktor, Mas. Teknologi itu butuh cost. Iyalah. People Butuh cost juga. Iya. Orang yang mengerti tentang cyber security itu sekarang ini langka di Indonesia, Mas. Langka. Jauh gapnya dengan kebutuhan. Nah itu makanya saya datangkan Anda ke sini untuk membantu teman-teman pengusaha dong. Biar roda ekonominya terus bergerak, yang ujung-ujungnya juga bantu ekonomi Indonesia dan lain sebagainya. Betul, nah, maka dari itu saya mau tahu gini, Pak. Mungkin kan ada juga banyak klien ya, bantu-bantu klien, pengusaha-pengusaha luaran sana yang menggunakan jasa Anda gitu ya. Ada pengalaman nggak dari klien-klien yang memang ternyata ini orang punya masalah, akhirnya Anda bantu, ikhtiar gitu kan. Ternyata Allah kasih hasil yang luar biasa dengan ikhtiar meminta pada Anda gitu, Pak. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang udah cukup pelik lah bisa dibilang dari teman-teman pengusaha atau mungkin websitenya bermasalah, tokonya kenapa-napa. Ya memang ternyata ini penyerangan-penyerangan terjadi atau masalah-masalah terjadi dari ranah digitalisasi gitu misalnya. Ya IT-an dan lain sebagainya. Ada beberapa pengalaman memang. Thanks God-nya memang belum sampai insiden. Oke. Tetapi ada kesalahan persepsi di awal. Jadi kesalahan persepsinya adalah kebanyakan orang selalu berpikir bahwa cyber security itu mahal dan saya harus start big. Seperti itu. Saya juga mikirnya begitu. Ya. Iya kan? Nah, ada service kita memang service konsultasi untuk membantu mereka mengenali apa yang harus dilindungi dulu. Dan kita bisa mulai start small. Jadi sesuai dengan bisnis Anda. Ibaratnya begini, kalau Anda bisnis Anda dengan masih kecil seperti itu ya, Anda nggak perlu invest yang jauh lebih besar dari bisnis Anda, kira-kira seperti itu. Dan dengan metodologi yang tepat itu sudah memenuhi kaidah-kaidah cyber security. Jadi misalnya begini, ya pertama kali kebanyakan orang itu mau loncat kan, kebanyakan mereka itu loncatnya langsung kalau kita bicara ada pilar cyber security itu ada 5, Pak. Oke. 5 pilar di cyber security. Jadi 5 pilar itu yang pertama itu adalah identifikasi gitu, identify ya. Jadi kita harus mengenali musuh kita siapa, ancaman kita apa untuk bisnis kita, dan kita harus mengenali aset kita apa yang harus dilindungi. Belum tentu semuanya harus dilindungi. Lah, ya kan semakin bagus yang banyak dilindungi semakin bagus. Betul, tetapi aset kritikal kita yang harus dilindungi itu yang paling penting apa? Kenapa? Karena nggak bisa langsung serempak buat bikin barisan pertahanan. Betul, karena kalau kita mau serempak itu cost-nya besar. Apa jantungnya apa, Pak? Kalau dianalogikan sebagai organ tubuh, misalnya menjadi jantung, ginjal, hati, apa sih pengamanan awal tuh? Pengamanan awal itu biasanya kalau sekarang kita bicara mulai dari sisi undang-undang PDP yang sudah ada sanksinya, karena kita harus belajar, kita harus bicara mengenai tolak ukurnya adalah apa yang menjadi standar minimum yang dilakukan oleh, yang diminta oleh bidang hukum kan, seperti itu. Jadi Anda harus mengawal atau menjaga data-data pelanggan Anda. Itu yang pertama harus dijaga, data-data klien Anda. Untuk yang baik Anda daftarkan di Anda atau hanya Anda memproses saja pun Anda harus menjaga data itu supaya tidak keluar dan tidak digunakan secara semestinya. Oh iya, soalnya saya jadi tahu ya kalau data itu kan meskipun internal dan eksternal tuh bahaya tuh ya. Betul. Jadi mungkin disalahgunakan. Ya. Kalau ke eksternal tuh jadinya dijual lagi. Ya, dijual lagi seperti itu. Atau dipakai buat hal-hal yang aneh-aneh. Buat dipakai untuk penyerangan.
Karena tahu ternyata datanya begini. Benar. Oh, itu yang pertama kali harus Itu menjadi jantung diamankan. Itu karena sudah ada undang-undangnya seperti itu. Oke. Sudah ada undang-undangnya. Jadi itu yang harus diamankan pertama kali. Seperti itu. Karena apa? Karena itu tanggung jawab moral kita juga ya terhadap orang lain kan. Oke, dan ada pengalaman nih klien Anda. Total klien Anda berapa sih? Wah, klien sih lumayan banyak ya. Kalau kita di SOC monitoring aja sekarang yang kita monitor ada sekitar 12.000 titik ya. Uduh. Sekitar segitu. Isinya orang-orang IT terkemuka semua kayaknya deh. Not per titik per device ini ada sekitar 12 ribuan lah yang kita monitor saat ini. Berapa orang tim? Timnya nggak banyak, 40-an. 40-an? Ya. Saya pikir ratusan loh. Kan pakai mesin, Oh pakai iya. automation. Bener juga sih Pak. 12.000 itu kalau locknya kita plototin semua 500 orang juga nggak dapat mas. Iya pakai mesin karena memang Anda masuk ke sistem soalnya. Betul. Pakai mesin. Jadi pada saat mesin mengidentifikasi, oh ini anomali, baru kita keluar tim kita lihat layer 1 kita bilang confirm dulu bahwa ini benar anomali. Kalau dia tidak bisa mengatasi masuk ke layer 2, kalau nggak bisa mengatasi masuk ke layer 3 seperti itu. Jadi produk-produk yang Anda tawarkan mungkin kepada klien ini penting buat teman-teman pengusaha. Ya, apa aja memang bergeraknya? Mungkin kita bisa buka website-nya apa segala macam ya? Ya bisa kalau ada bukan website bisa. Yuk, bukan dong. SNC.id ya? SNC.id ya. Kepanjangannya apa ya? SNC? Security and Connectivity. Oh, dan kalau di Indonesia kan juga asik kayak SNC. SNC. Ya, SNC. Kebetulan Pak, nama produk kita semua ada esensinya. Emang esensinya dapat banget kan gitu kan ngobrolannya kan. SNC.id ini dia nih. Ya, jadi kalau mau diklik ini Esensial. ini ada esensialnya kan seperti itu. Oke. Ini kita bisa untuk misalnya kita punya website gitu, kita bisa masukkan di sini website kita, kemudian bisa di-scan lalu keluar hasil reportnya secara Website langsung. kita kuat aman apa enggak gitu. Betul, seperti itu. Oke. Itu tahap awal lah Ya. kira-kira. Produknya apa aja? Coba kita masuk ke produk dong. Oke, boleh lihat ke produk. Jadi teman-teman pengusaha paham nih. Ini esensial semua kan namanya. Wih, ada defensive. Ya. Oh, defensive itu berarti coba tahan di sini ya. Ya. Ini bahasa-bahasa IT boleh disederhanakan nggak Pak? Saya pusing Ya. nih Pak. Apa nih maksudnya? Oke, SOC itu adalah Security Operating Center. Tadi yang mengamankan device-device kita. Oh, makanya defensive dulu nih awal-awal nih. Defensive, Jadi ya. istilahnya gimana caranya kita mau perang tapi kalau pondasi kita nggak kuat nih. Ya, Makanya seperti bikin dari awal adalah harus kuat pertahanan dulu nih. Betul. Harus buat pertahanannya. Sebetulnya defensif ini ada di layer kedua atau ketiga. Yang pertama tadi adalah konsultasi kita untuk identifikasi aset-aset kita dan musuh-musuh kita. Tapi itu masuk di sini juga, masuk di defensif. Oh, apa jasa konsultannya? Jasa konsultasinya untuk mengidentifikasikan critical asset Anda apa yang harus Anda lindungi seperti itu dan potensial penyerangannya seperti apa, seperti itu. Tapi itu masuk di kalau Anda membeli servisnya yang SOC dan SIEM itu masuk di situ, seperti itu. SIEM itu apa sih Pak? SIEM itu Security Information Event Management. Jadi alat yang kita gunakan di SOC seperti itu. Tapi kadang-kadang klien kita ada yang udah punya tim security sendiri, tetapi nggak punya softwarenya karena softwarenya mahal. Seperti itu. Oh, makanya tugas Anda di situ tuh bantu mereka. Ya, kita bisa pakai istilahnya kayak shareware begitulah. Kita beli bulk yang SIEM-nya dipakai bersama. Jadi nggak terlalu mahal gitu. Iya benar. Jadi kalau mau beli mahal, nah Anda beserta esensi perusahaan esensi nih ya, bantu mereka dengan kita punya nih. Nah, yaudah sini kita settingin lah bahasa gampangnya gitu kali ya. Dan seperti ini juga, Mas. Jadi kadang-kadang kita kalau beli SIEM itu volume bisnis kita belum mencukupi untuk satu full paket karena dia ada minimum. Misalnya ini untuk minimum untuk 1 juta log per menit misalnya atau per jam seperti itu. Sementara bisnis kita rata-rata bisnis kalau masih menengah mungkin baru 100.000 log per jam atau per menit. Jadi satu paket itu kita bisa bagi-bagi juga seperti itu. Ternyata ilmu itu penting guys, dan orang-orang di balik atau mungkin orang-orang memiliki kompetensi yang di bidang tersebut itu sangat dibutuhkan perusahaan. Karena beberapa bulan yang lalu, jadi kami itu salah satu revenue streamnya selain media nih, core-nya ini adalah kita punya aplikasi marketplace khusus jasa. Jadi buat teman-teman yang nyari jasa yang lebih kepada sosial media dan teman-teman nih. Contoh, orang mau nyari jasa video editing atau video editor atau videographer.
Jadi marketplace isinya video editor, graphic designer, animator, ilustrator, web developer, dan lain sebagainya. Kasih solusi ada. Oke. Jadi ada aplikasinya berbasis iOS maupun Android. Jadi ada mitranya, jadi kayak agregator lah. Ada mitranya di seluruh Indonesia, mitra. Ada juga yang memang dia sebagai usernya. Belum lama bobol 1,9 miliar. Akhirnya kita tutup tuh aplikasinya. Wah rame itu. Ternyata dengan FOMO ikut-ikutan agregator, tech company dan lain sebagainya, memang tadinya nih media ini menjadi pembuat demand, create demand. Pada ngumpul pengusaha para nonton, ujung-ujungnya ya udah kalau Anda nggak mau ribet, jasa ada di sini. Taunya bobol. Ada upaya dan lain sebagainya, total 1,9 miliar. Akhirnya kita ganti ke mitra-mitra kita. Insya Allah udah clear semuanya. Nah mau nggak mau kayak begitu, karena kan duit ke dompet yang nantinya ngumpul di dompet akan kita cairin. Anda sebagai user punya brand UMKM, order jasa graphic designer buat bikin poster, bayarnya kan ke sini dulu. Dari sini kita cairin payment gateway-nya dan lain sebagainya. Nah itulah ternyata kita dulu kami pikir simple gitu loh. Tim IT-nya seadanya, internal, ternyata kayak gini-gini aja kita insya Allah 101% kita nggak pakai. 101%. Kita lihat dulu kan Tokopedia, Shopee, begitu tahu teman-teman kerja di sana tuh, parah banget tim-tim security-nya apa segala macamnya. Nah ini teman-teman pengusaha tuh banyak juga yang menggunakan kayak begini-begini tuh lengah gitu loh. Betul. Sementara kalau lu pada hire orang SDM mahal dan langka, Mas. Mau hire pun juga agak susah. Nah, itu kesotoyan saya kasih solusi waktu awal-awal bangun perusahaan itu. Jadi 2 revenue streamnya, media dan aplikasi. Kesotoyan kami gitu ya qadarullah gitu ya. Yaitu ngapain gaji CTO? 40 juta, 60 juta. Ngapain gaji IT manager? Mahal banget. Oke, ya udah pilihannya ya kasih aja satu web developer atau apps developer. Alhamdulillah kecolongan. Nah, akhirnya pilihannya hire mahal. Jalan sendiri tanpa begitu-begituan tuh mudah kebobol. Mendingan pakai vendor ya. Kan pilihannya begitu. Memang begitu. Karena ya itu tadi, selain mahal, ada learning process yang sangat curam untuk di IT security itu. Jadi nggak semua orang di IT security itu bisa setahun 2 tahun selesai belajar, itu nggak kayak begitu juga ya ceritanya. Jadi ada learning curve-nya memang curam, dan untuk bisa even ya sampai hanya mengoperasikan software kita CM aja itu perlu sertifikasi mungkin 2 atau 3 yang level L3-nya tadi yang saya bilang analis kita itu perlu 3 sertifikasi yang harga sertifikasinya aja mungkin 25 sampai 30 juta per satu sertifikasi. Nah, ini Pak nih ya, dari pengalaman saya yang memang bekerja 1 sampai 2 orang. Nggak banyak memang. Nah, ini saya nggak menyalahkan dia, pegawai saya tersebut. Masih ada orang ya. Saya nggak menyalahkan. Fair di sini. Kenapa? Karena memang bukan kapasitasnya. Dia kami paksa, saya pikir dengan cantiknya UI, UX, bekerja dengan baik, respon time-nya cepat, udah aman gitu loh Pak. Ya sudah, ternyata kebobol lah kan. Nah maksudnya di sini akhirnya saya berpikir bahwa kalau memang bukan ahlinya nggak usah ngegas gitu loh. Nah itu poinnya. Jadi merekanya mah nggak salah, tapi ketika mereka kita paksakan untuk menjadi seperti anda ini, itu kejadiannya. Dan saya ngalamin sendiri gitu loh. Nah, pelajaran berharga sekali. Itu makanya biaya recovery-nya kan tinggi kan. Besar. Akhirnya ya udah kita bumi hanguskan, kita fokus di media. Itu salah satu real case ya. Contoh kasus yang sebenarnya nyata yang tadi ceritain. Surprise juga saya jadinya kan Mas. Jadi kita dapat case juga, ada cost yang akhirnya ditanggung oleh Mas Dery, oleh Kasih Solusi. Oh iya pasti lah, kita harus gantiin freelancer itu. Yang kedua bisnisnya ditutup kan. Tutup. Opportunity-nya kan jadi hilang kan. Loss opportunity. Oh iya pasti saya rugi ratusan sampai M. Oh iya. Buat bangun itu. Nah kalau misalnya dulu ada business plan kan, udah begitu di shutdown selesai itu kan, opportunity loss. Nah itu sebenarnya yang mau kita angkat, jadi bahwa cyber security ini ancaman security itu menjadi salah satu faktor risiko dari bisnis. Itu. Nah ini yang perlu diedukasi. Jadi bukan cuma sekedar
pantes-pantesan yang tadi Mas jadi ikut-ikutan, pantes-pantesan, FOMO tentang tech company, semua bikin aplikasi, ya kan, mau duit segede apapun, ada venture capital misalnya, ada investor gede juga, kalau memang ujung-ujungnya bablas ya bablas itu, selesai bubar. Ya kan, awal-awal saya masih inget banget, taruh 200 juta, kurang, tambah lagi 400 juta, bangun sistem itu, ya ujung-ujungnya jadi debu kan gitu kan. Ah, itu ya qadarullah memang, tapi itulah pentingnya teman-teman cyber security sih. Kalau boleh share juga, saya pernah cerita ada kerja di beberapa perusahaan ekspres logistik. Ini perusahaan global banget yang boleh dibilang sangat mature di dunia IT. Dia pernah kena malware, kena hack, ya, seperti itu dari Rusia dan Eropa Utara, seperti itu, yang bikin bisnisnya itu balik ke zaman batu selama kurang lebih 6 bulan. Jadi seluruh sistemnya down sampai dia harus balik ke kertas dan bolpen selama 6 bulan di seluruh dunia. Karena apa? Trauma? Bukan, karena nggak bisa dipakai sistemnya. Nggak bisa dipakai. Diblok pakai malware, sama kejadian seperti yang di sini itu. Mereka nggak pakai cyber security? Pakai, tetapi prosesnya ada yang salah. Ada kesalahan proses. Aduh, ini penting orang-orang pengalaman sih kayak begini-begini sih. Dan mereka belajar juga dari proses. Jadi waktu itu kalau nggak salah ceritanya ada permintaan dari satu direksi di negara Eropa Timur ke negara Eropa Barat. Dia minta satu file untuk dikirimkan, atau dia bilang kamu klik file ini karena untuk diimplementasikan di Eropa Barat. Kita sudah implementasikan dulu. Nah, si orang ini yang di Eropa Barat, dia tidak verifikasi kepada orang yang bersangkutan. Jadi main percaya aja. Harusnya dia verifikasi dulu. Bener nggak ini ada file tambahan seperti itu? Nah, Pak, gini Pak. Oke lah, kita pakai, misalkan saya waktu itu udah kenal Anda gitu ya, Essensi.id. Sebelum ngegas bangun kasih solusi dan lain sebagainya yang di ranah aplikasi gitu ya. Nah, tugas Anda ketika memang udah salah ngeklik, peran si cyber security-nya apa? Apakah memang membarikade itu semua? Atau memang meminimalisir, kalau ujung-ujungnya people lagi misal, ngapain pakai jasa cyber security gitu loh? Banyak tugasnya. Jadi pada saat Anda sudah ketahuan terkena ransomware misalnya, langkah pertama dari kita adalah menganalisa seberapa jauh kerusakannya. Di situ. Ya. Apakah ini sudah masuk semua, menyebar semua? Penyebarannya sejauh mana? Apakah 2%, 3%, 100%, dan lain sebagainya. Kalau Anda membeli servis kita lengkap, kita bisa mempertahankan proses resiliency. Di bawah itu ada ofensif itu apa? Nyerang balik ya? Ofensif itu bukan. Ofensif itu adalah proses cyber security yang kita lihatnya dari luar. Kalau defensif dari dalam. Jadi melihat postur keamanan kita dari sisi luar, itu ofensif. Kalau defensif kita melihat dari dalam. Apakah kita cukup bisa mempertahankan diri? Kalau defense ya berarti kan dia mempertahankan di dari dalam nih. Kalau offense kita menguji lihat dari luar. Jadi kalau ada penyerangan dari luar, ini bisa apa lobang mana nih yang kelihatan celah bocor nih. Nah, itu makanya ada penyerangan dari luar, ofensif ya. Gitu. Kalau mau yang sederhana-sederhana, yang minimal bentengnya tuh terjaga dengan aman dulu deh, yang simple-simple. Yang simple-simple itu kita mulai biasanya dari offensive security posture dulu. Kita lihat Anda ada bolong-bolongnya apa enggak dari luar. Jadi vulnerability analysis, kemudian ada pen test, penetration test. Apakah Anda bisa dimasukin? Jadi kita coba tes website Anda atau sistem Anda dibobol bisa enggak dengan orang kita. Kita NDA, kita coba bobol. Tapi NDA dulu dong, perjanjian dulu dong, bahwa bener nggak Anda nih akan bobol kami, tapi Anda jangan menyebarluaskan informasi yang ada di dalam nih. Jadi setelah itu, kemudian di penetration test itu ada hasilnya, ada reviewnya. Kemudian kita bisa lihat hal-hal atau aspek mana aja yang harus diperkuat. Itu di recovery, di response ya, seperti itu ya biasanya. Seperti itu. Kita hal-hal yang harus, misalnya Anda harus mengganti operating system Anda, mempatch operating system Anda, firewall Anda harus dikonfigurasi ulang, website Anda harus dikonfigurasi ulang, kemudian web server Anda harus di-upgrade, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa menawarkan jasa juga untuk melakukan recovery itu, jasa untuk membantu Anda mencapai poin itu, atau Anda melakukan sendiri by IT engineer Anda berdasarkan hasil laporan yang kita berikan. Bisa seperti itu. Ada yang sejauh ini all package gitu. Perusahaan-perusahaan gede banget ya. Ya, biasanya perusahaan apa IPO gitu. IPO perusahaan BUMN, terus IPO biasanya yang. Klien Anda ada BUMN juga ya? Ada BUMN, BUMD ada juga seperti itu. Wih.
Ya. Berarti saran saya mungkin teman-teman ya, jika memang pengen aman secara perusahaan karena memang sekarang udah eranya IT, ya kan, maksudnya kalau Anda masih berpikir bahwa atau mungkin masih melakukan perilaku yang negatif, yaitu mudah terpancing klik sana klik sini. Nah, pastikan perusahaan Anda tuh kayaknya takutnya mencerminkan gaya hidup Anda gitu loh. Yang bahaya begitu. Betul. Iya kan, mungkin dianya aja sebagai pemilik perusahaan masih asal klik gitu ya. Nah, mendingan coba deh cermati diri, mawas diri, cek. Jangan-jangan gara-gara kebiasaan-kebiasaan seperti itu Anda menjadi leader yang memang nantinya nggak bisa membawai dengan baik kan, terbengkalai dan lain sebagainya. Nah, makanya saran saya pastikan Anda mungkin bisa langsung cek aja websitenya snc.id. Nah, sosial medianya ada nggak? Ada. Instagramnya? Di Boleh Instagram. Di Masuk Instagram juga ada. Ke IG-nya coba, masuk ke IG-nya. Itu ya? snc.id. Ini dia nih. IDN. Ini ada beberapa tip juga. Serangan-serangan yang biasanya terjadi untuk level individual dan SMI misalnya seperti itu. Mana, Phishing. Oh, kemarin Deddy Corbuzier aja sempat ngasih tahu kena scamming itu loh. Scam, aduh, bahaya tuh dari mulai chat-chat itu sih sebenarnya. Betul. Dan itu pun kalau seorang admin di perusahaan, sosial media dan lain sebagainya, karena dia menjadi ujung tombak bisa jadi salah ngeklik perusahaannya jadinya akhirnya tumbang ya. Gara-gara satu orang tadi, masalah people tadi ya? Ya, bisa jadi. Terus dia pengamanan di sistemnya juga kurang gitu kan? Betul, prosesnya ada yang bolong, kemudian ya bisa tumbang seperti itu. Oke. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman semua, klien-klien Anda waktu itu udah sampai di level mana dan ada pengalaman-pengalaman khusus sehingga dengan ikhtiar pakai esensi, package-package mana yang paling banyak diminati gitu kan. Terus perusahaannya jadi lebih baik misalnya ikhtiarnya dengan menggunakan esensi. Mungkin bisa dikasih tahu di before afternya gitu, testimoni yang ada apa segala macam. Ya, biasanya testimoninya memang masih dari sisi advice yang bisa kita lakukan ya. Oke. Jadi advice-nya. Jadi tadi seperti saya bilang bahwa kebanyakan dari klien kita berpikir bahwa cyber security itu mahal, mereka harus all out untuk proteksi dan lupa bahwa ada poin-poin tertentu yang lebih berharga untuk diproteksi dari yang lain. Contohnya adalah yang paling gampang adalah kasus yang terakhir. Kita dapat satu perusahaan besar juga, itu mereka punya 10 aset yang akan diproteksi. Mindsetnya adalah karena kita punya tadi ofensif dan defensif, mereka mau 10-10-nya itu diproteksi secara ofensif dan defensif. Maksudnya dari dalam dan dari luar. Sedangkan kita lihat dari 10 aset itu ternyata ada 6 aset yang menghadap keluar, 4 aset menghadap ke dalam. Artinya 6 aset itu menghadap ke publik, bisa diakses dari luar. Wih, gila. 4 aset itu hanya bisa diakses dari dalam perusahaan servernya. Nah, kita sarankan kepada mereka, aset yang menghadap keluar, proteksinya dari luar saja, nggak usah dari dalam. Sedangkan aset yang dari dalam hanya proteksi dari dalam saja. Jadi itu mereka menghemat hampir 70%. Wow, cost-nya ya? Cost-nya dari kayak gini-gini nih butuh ilmu-ilmu dari Anda senior-senior begini nih. Kadang vendor-vendor juga mengaku kami bisa begini yang harusnya nggak perlu dikerjakan. Betul. Di upselling sama dia. Seperti itu. Padahal penyerangan tuh saya pikir dari dalam doang gitu. Maksudnya atau sebaliknya, misalnya kan memang dari luar nih kelihatannya gimana. Ternyata dalam dijaga, luar dijaga, ataupun cuma nggak boleh atau mungkin biar nggak dibobol dari luar, kita coba yang hanya di luar aja misalnya. Seperti itu. Jadi testingnya hanya dari luar saja seperti itu. Yang dari dalam di testingnya hanya penetration testnya hanya dari dalam saja seperti itu. Karena yang dari dalam udah pasti dipastikan akses dari luarnya udah ketutup semua. Di tengah ini udah nggak akan bisa. Boleh deketan Pak, maaf. Ya. Di tengah ini udah pasti nggak ada. Ibaratnya kita punya tembok 2 begini, yang ini udah nggak ada akses ini di sini. Jadi kalau yang dari luar dia hanya bisa akses semua dari sini, yang dari dalam semua hanya dari sini saja. Seperti itu. Nggak mungkin mereka bisa mengakses dari tengah-tengah ini. Nggak mungkin, karena masuk dari sini. Ya sudah. Jadi yang dari sini pertahanannya yang perlu dites hanya yang dari sebelah sini saja. Yang dari sini juga hanya yang dari sebelah sini saja. Itu sudah cukup, sudah mewakili. 99% sudah mewakili. Seperti itu. Kalau Anda mau overkill ya boleh aja dua-duanya, tetapi itu overkill banget dan cost-nya menjadi jauh lebih mahal. Buat apa juga gitu. Yang mereka incer apa sih? Data ya tadi ya? Data. Dan satu lagi juga sekarang ini yang perlu saya sampaikan, di cyber security itu mereka ada spesialisasinya, Mas. Jadi ada orang yang khusus kerjanya bobol aja.
bobol aja. Lalu? Begitu bobol mereka dapat kredensial. Ini user ID yang bisa dipakai untuk bobol sistem ini. Ini yang dijual ke pihak lain kedua. Oh. Pihak kedua bobol lagi dengan beli akses dari pihak pertama. Ini udah dapat nih aksesnya, saya udah dapat user ID-nya. Saya bisa mengakses database-nya. Dia hanya mengambil database-nya aja, terus dia pilah-pilah sama dia. Database A dijual ke company B, database misalnya ada orang lain yang saya hanya butuh database customer yang bisa saya scam kredit card-nya. Ya udah Anda beli itu aja. Saya hanya butuh database customer yang bisa saya pakai user ID dan loginnya untuk mengakses ke perusahaan-perusahaan global. Ya Anda beli ini aja. Seperti itu. Ngeri banget ya. Udah mafia banget memang. Iya. Bisa di scam data buat ya kartu kredit lah, ke Betul. pinjol lah nantinya. Betul bisa. Itu yang sederhana. Yang gampang, yang tidak sederhana adalah kalau musuhnya adalah perusahaan, Anda mau bikin down perusahaan, misalnya dia tahu perusahaan A tanggal segini sampai segini dia akan mengadakan campaign di internet, misalnya belanja online atau diskon 90% misalnya. Waduh. Sementara perusahaan B mau bikin hal yang sama. Saya mau bikin dia down supaya customer dia ke B semua Waduh. misalnya. Bro, ini saran saya sih mendingan ini ikhtiarnya harus tepat loh. Dan mereka bisa tahu loh di tanggal-tanggal tertentu mau ada campaign ini, Betul. promosi itu. Ya kan sekarang era digital begitu ya. Betul. Semua campaignnya bisa sampai sejauh itu memang. Yang waktu kasus bank kemarin tuh, itu Anda pernah atau ngecek nggak? Itu kemungkinan besar bobol dari sisi mana? Belum pernah sih, tapi kalau yang itu kan kita Ada kalau nggak untuk omongan dari komunitas atau apa? dari komunitas juga nggak terlalu banyak sih memang, tapi datanya memang sudah bobol ya. Problemnya adalah di sini di Indonesia itu kalau kita kebobolan itu kalau kita sebarkan atau kita laporkan itu menjadi aib. Padahal itu sesuatu yang menurut kita di cyber security itu mandatory. Pada saat Anda kebobolan, Anda harus laporkan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini misalnya BSSN. Seperti itu. Kenapa? Supaya kita yang di cyber security ini tahu bahwa Anda kebobolan dengan tipe malware yang seperti apa, bagaimana cara recovery-nya, simptomnya seperti apa. Jangan dikekepin sendiri. Ibaratnya Anda punya penyakit, Anda laporkan supaya apa? Supaya kita bisa cari serumnya seperti apa. Kalau Anda malah ngumpet, kan nggak ketahuan. Ya aib sih takutnya. Nah, tapi itu tidak, masalahnya memang belum ada peraturan ya di kita. Kalau di Singapura itu sudah ada peraturan. Anda kena security breach dalam waktu 2 kali 24 jam tidak lapor, itu pidana urusannya. Oh, malah begitu ya? Betul. Dan dari situ mereka bisa mengembangkan sistem pertahanan yang lebih baik. Harusnya bukan aib yang mindset Anda ditanamkan gitu ya. Iya. Tapi memang ini adalah bentuk penjagaan buat yang lainnya juga. Betul. Kan dilindungi sama pemerintah juga gitu, nggak usah takut. Betul. Itu jadi Anda harus lakukan itu, Anda harus laporkan supaya kita bisa bekerja sama untuk memberikan pertahanan yang lebih baik. Salah satu nightmare di kita yang di dunia security, ada satu ancaman yang namanya zero day attack. Zero day attack itu apa? Adalah Apalagi tuh? virus atau malware, malicious software yang baru pertama kali menyerang yang belum pernah menyerang tempat lain. Dampaknya apa? Ya kita nggak tahu cara ngatasinnya gimana. Oh, kalau sudah terbiasa virus-virus yang memang udah Betul. common atau mungkin terkenal, Ya. populer, Betul. kita Kita tahu udah tahu nih. nih, dia nyerangnya begini, mitigasinya begini, A, B, C, D, E, kita harus lakukan ini. Even kita mungkin kreatornya udah tahu, kita bisa blok. Kalau dia meres kita, Bitcoin account-nya yang mana kita bisa blok. Misalnya seperti itu. Oh. Sampai sejauh itu. Oh. Tapi kalau zero day, kita nggak tahu ini virus behaviornya seperti apa. Terus cara nanggulanginnya gimana? Ya mulai dari awal kita mesti analisa kita punya analis bekerja lagi. Ini ngapain, nyerang file apa Cuma aja. bukan menjadi obstacle atau kendala kan? Tapi lebih lama. Lebih lama. Lebih lama, bisa sampai 3 atau 4 kali lebih lama daripada pengenalan yang sudah dikenal. Ya makanya ke Anda aja udah mengakui lebih lama meskipun ada di bidang yang sama kan. Betul. Di bidang yang itu. Lah kami kalau nggak ada penanganan gimana? Makin puyeng pala. Nah, buat teman-teman biar nggak puyeng nih, langsung aja deh. Mendingan informasi lebih lanjut, buka aja snc.id atau di sosial medianya dan lain sebagainya buat pengusaha-pengusaha perusahaan-perusahaan yang memang nantinya tujuannya pengen IPO, dipercaya sama publik, udah sampai gandeng komisaris dikenal publik, taunya ujung-ujungnya perusahaan Anda tumbang ya malu-malu juga gitu loh. Banyak yang mau IPO bela-belain nih cari komisaris yang terkenal, populer, agar lebih mudah di kalangan publik karena memang perusahaan kita mau go public kan. Betul. Nah, itu tuh banyak rupa atau UMKM yang memang udah level-level dia mau scale
up Skill gitu ya. up, ya. Nah, itu penting juga tuh. Penting. Karena semakin Anda, ya biasalah, pepatah mengatakan semakin tinggi Anda pasti banyak badai menerjang, terpaan-terpaan. Hati-hati itu. Ya kan? Macam-macam lah. Jadi saran saya mendingan pastikan Anda, ya coba deh konsultasikan ke esensi.id. Karena memang insya Allah pilihan yang tepat, karena memang sudah terpercaya puluhan tahun nih. BUMN dan lain sebagainya. Start from berapa sih Pak terakhir Pak? Kenapa? Jasa gini tuh start from berapa sih pricing-nya? Wah, itu kalau mau DM aja Pak, itu langsung. Karena memang tergantung sizing ya. Kita selalu iya. agak susah memang. Jadi kita nggak bisa bilang let's say misalnya per satu mesin segini. Giliran satu mesin yang datang nanti ada bank, mesinnya yang datang server bank nih, core banking system RS400. Saya nganggapnya satu mesin laptop kan. Oh, ceritanya beda ini. Beda lagi. Iya, nanti AS400 yang datang mesinnya kan katanya satu mesin segini. Waduh, pusing saya. Iya. Memang kayak gini-gini tuh nggak bisa ada kayak semacam red card pastinya. Susah. Apalagi ada jasa konsultasi. Ya, yang penting seikhtiar apapun itu ya, yang penting kan buat kebaikan bersama. Betul. Ya kita masing-masing punya ilmunya lah. Serahin nama ahlinya gitu. Ya macam-macam lah. Kalau mau konsultasi juga itu silahkan aja private DM ke saya, message ke saya, mungkin nanti ada, boleh juga. Di mana akun nih? Di akunnya di akunnya ada. Di sini aja apa di akun Anda, Pak? Di website-nya di sini boleh, nanti kita jawab juga di situ. Oh, di DM aja. Di DM aja di situ. Di DM notification. Yang balas Anda sendiri nanti Pak ya? Tim kita, tapi kalau tim nggak bisa balas, saya sendiri yang balas biasanya. Wah, Eskalasi. serius? Ya. Konsultasi mantep. Ada Free itu Pak DM, Pak? Kalau tanya aja free lah. Iyalah, jawab lah. tanya jawab biasa free lah. Free lah, gitu seperti itu. Keren, DM aja langsung. Ada yang mau ditambahkan? Iya, gimana? Oh, kontak ya? Kemudian kita ada kontak center juga. Ada di mana tuh Pak? Kontak centernya di mana? Itu kita DM dulu. Oh, DM itu udah ada kontak centernya di situ. Jadi 24/7. Jadi kalau kita nge-DM misalnya Assalamualaikum atau Pak, Ada, pasti ada yang itu jawab. langsung auto reply gitu ada ya. auto reply. Gitu. Ah. Jadi misalnya Anda butuh informasi mengenai salah satu produk kami, langsung aja DM di situ. Itu ada auto reply dan ada kontak centernya juga by human juga 24/7 seperti itu. Orangnya. Ada orang yang jaga juga. Saya rasa nih begitu sekarang udah era digitalisasi yang banyak mencekam gitu ya. Iya. Anda kayak 2024 bakal laku nih. Amin, mudah-mudahan. Nah, iya lah, kenapa sih orang tahun 2024 kan Oh, iya, untuk iya, ngejaga kan beneran nggak datanya itu gitu. Ya kan saya takutnya kan ada yang udah selebrasi taunya kalah kan, maksudnya harus tahu dulu sebelum Anda selebrasi. Oke. Anda pastikan bener nggak angkanya betul. counting itu tepat gitu loh. Karena kan harus jaga tuh. Bukan hoax angkanya ya. Kita kasih solusi.